anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah siswa pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan. Yuk kita mulai saja kebaktian hari ini. Nanti kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kayla. Ayo Kayla. Halo teman-teman, kembali lagi dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam ibadah hari ini. Tuhan, tolong berikan kami sukacita dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, tolong juga berikan kami hikmat agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami dengan baik. Tuhan, tolong juga berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Dan hujan mulai turun. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Rumahnya tetap kokoh. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Dan hujan mulai turun. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Rumahnya ikut hanyut. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan didikan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 31-35. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat dan berkejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur yang bergaul erat.
Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila yang menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali dalam kebaktian siswa hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Tema kebaktian kita adalah diberkati mereka yang mendengar didikan. Tadi firman Tuhan ini sudah dibacakan ya oleh temanmu dalam Amsal 3 ayat 31 sampai dengan yang ke-35. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, menurut kalian kalau mama, papa, atau gurumu marah disebabkan karena nilai-nilaimu jelek, karena terlalu banyak bermain, apakah mereka marah karena sayang atau karena benci ya? Ya, tentu karena orang tuamu dan guru-gurumu sayang. Mereka ingin kamu menjadi anak yang pandai, anak yang rajin, dan selalu berbuat baik. Nah, jadi kalian mau ya untuk dengar-dengaran nasihat mereka? Ini pesan yang penting loh. Dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang mendengar nasihat dan didikan akan diberkati Tuhan. Berkat apa yang akan kita terima? Wah, pastinya berkat itu tidak akan ternilai karena dikatakan melebihi emas dan perak. Ya, berkat hikmat Tuhan yang akan kita dapatkan, yang membuat hidupmu bahagia, damai, dan selamat. Bacaan kita menasihati kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Jangan bertengkar kepada sesamamu. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan iri pada orang yang berbuat jahat, karena mereka terlihat hidup enak, sementara kita susah. Ingat, karena orang jahat pasti akan mengalami kebinasaan pada akhirnya. Kita juga jangan semena-mena atau seenaknya kepada orang lain. Kita harus hidup kasih kepada semua orang. Dan harus jujur, karena kejujuran adalah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang rajin berbuat baik. Salah satu contohnya adalah, ya, dia bernama Timotius. Sejak kecil, ia hidup dalam asuhan ibunya yang bernama Yunike dan neneknya yang bernama Luis. Mereka sangat sayang kepada Timotius. Nenek Luis selalu mengajarkan pada Timotius bagaimana hidup yang mengasihi Tuhan. Ia selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Timotius. Ia mengajarkannya pada waktu sedang berjalan-jalan dengan Timotius. Dan dia tidak pernah berhenti mengajarkan kebaikan juga pada saat mereka sedang duduk-duduk santai sambil makan atau minum. Wah, rupanya Nenek Luis adalah seorang yang taat ya pada firman Tuhan. Dalam Alkitab, di dalam kitab Ulangan diajarkan untuk mendidik anak-anak sejak kecil mengasihi Tuhan. Dimanapun berada harus selalu diajarkan berulang-ulang. Demikian juga dengan Ibu Yunike. Ibu Yunike juga selalu berulang-ulang mengajarkan tentang takut akan Tuhan kepada Timotius. Ibu Yunike juga mengajarkannya ketika ia sedang berada bersama dengan Timotius, ketika sedang duduk-duduk, ketika sedang makan, ataupun sedang berjalan. Dimanapun dia berada, ia selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengajarkan kepada Timotius takut akan Tuhan. Mengajarkan berdoa, mengajarkan baca kitab suci, mengajarkan beribadah, dan lain-lainnya. Berkat didikan Nenek Luis dan Ibu Yunike, Timotius menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Karena Timotius senang mendengarkan didikan dan ajaran. Akhirnya, Timotius menjadi murid Paulus. Dan sejak muda, ia sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, demikian cerita tentang tokoh Alkitab Timotius. Kalian harus menjadi contoh juga ya seperti Timotius. Dia tidak pernah bosan dan tidak marah-marah bila mendengarkan nasihat.
Kita pun demikian, bila orang tua atau gurumu mengajarkan tentang kebaikan dan menasehati kalian, kita harus mau menerima nasihat itu, karena kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang bisa memimpin hidup kita menjadi bahagia dan hidup damai. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami semua selalu menerima ajaran dan didikan Tuhan melalui orang tua dan guru-guru kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.